Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aresti Ristiani, NIM 225221159 dari program studi akuntansi syariah kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Syafa'ah Restuning Hayati. Bisa disimak baik-baik ya, langsung saja kita mulai. Pengertian dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean sendiri adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen. Itu pengertiannya ya teman-teman. Terus untuk manfaat ekspor sendiri yaitu yang pertama, memperluas pasar bagi produk ekspor, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja pada kegiatan ekspor. Oh iya, apa sih pengertian impor itu sendiri? Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang kepabean, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian apa sih manfaat dari impor? Yang pertama itu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri. Yang kedua, memperoleh teknologi yang modern, dan yang terakhir memperoleh bahan baku. Karena bahan baku tersebut tidak bisa dihasilkan di dalam negeri, maka harus mengimpor dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai ekspor dan nilai impor pada tahun 2022. Nilai ekspor sendiri adalah nilai free on board atau FOB yang diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, yang mana total ekspor pada tahun 2022 yaitu menunjukkan 291.904,3 juta US dollar. Sedangkan nilai impor adalah nilai cost insurance freight atau CIF yang diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, yang mana total nilai impor pada tahun 2022 yaitu 237,447,1 juta US dollar. Di sini sudah ada data dan grafik perkembangan ekspor dan impor pada tahun 2022 ya teman-teman. Bisa dilihat dan bisa disimak. Ekspor pada tahun 2022 mencapai 23,83 miliar yang turun 1,10% dibanding November 2022, dan impor Desember 2022 senilai 19,94 miliar US dollar, naik 5,16% dibanding November 2022. Perkembangan ekspor di Indonesia pada bulan Desember 2022 mencapai 23,83 miliar US dollar atau turun 1,10% dibanding ekspor pada bulan November 2022. Dibanding Desember 2021, nilai ekspor naik sebesar 6,58%. Ekspor non-migas Desember 2022 mencapai 22,35 miliar, turun 2,73% dibanding November 2022, sementara naik 4,99% jika dibanding ekspor non-migas Desember 2021. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Desember 2022 mencapai 291,98 miliar US dollar atau naik 26,7% dibanding periode yang sama tahun 2021. Sementara itu, ekspor non-migas mencapai 275,96 miliar US dollar atau naik 25,80%, yang mana penurunan terbesar ekspor non-migas Desember 2022 terhadap November 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 483,1 juta US dollar. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nikel dan barang, yang mana sebesar 221,0 juta atau 41,50%. Menurut sektor ekspor non-migas hasil industri pengolahan
pada bulan Januari sampai Desember 2022 naik 16,45% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 10,52% serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 71,22%. Menurut provinsi asal barang, ekspor di Indonesia terbesar pada Januari sampai Desember 2022 itu berasal dari Jawa Barat dengan nilai 38,59 miliar US dollar atau 13,22%. Kemudian diikuti Kalimantan Timur sebesar 36,46 miliar US dollar dan Jawa Timur sebesar 24,75 miliar US dollar. Kemudian perkembangan impor, nilai impor Indonesia pada Desember 2022 mencapai 19,94 miliar, yang mana naik 5,16% dibanding November 2022 atau turun 6,61% dibanding Desember 2021. Impor migas Desember 2022 senilai 3,20 miliar US dollar, yang mana naik 14,15% dibanding November 2022 atau turun 5,23% dibanding Desember 2021. Selanjutnya, impor non-migas pada Desember 2022 senilai 16,74% US dollar, naik 3,60% dibanding November 2022 atau turun 6,87% dibanding Desember 2021. Peningkatan impor golongan barang non-migas terbesar pada Desember 2022 dibanding November 2022 adalah senilai 178,8 juta atau 66,03%. Sementara itu, penurunan terbesar adalah plastik dan barang dari plastik senilai 124,3 juta US dollar atau 14,46%. Kemudian, 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai Desember 2022 yaitu Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Impor non-migas dari ASEAN sendiri nilainya 32,85 miliar US dollar atau 16,67%, dan Uni Eropa senilai 11,63 miliar US dollar atau 5,90%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor pada Januari sampai Desember 2022 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan bahan baku atau penolong senilai 33,96,7 juta US dollar atau 23,04%, dan barang modal sendiri senilai 7,727,6 juta US dollar atau 26,99%, namun barang konsumsi turun 350,5 juta US dollar atau 1,74%. Terakhir, neraca perdagangan di Indonesia pada Desember 2022 mengalami surplus yang mana nilainya 3,89 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas senilai 5,61 miliar US dollar, namun terdeteksi oleh defisit sektor migas senilai 1,72 miliar US dollar. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.